Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar karyawan? Karyawan sepertinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bocah pada masuk sekolah, ada yang baru daftar, ada yang naik kelas, semua butuh biaya. Seragam baru, tas baru, sepatu baru, buku baru, semua baru. Belum lagi undangan, undangan dari sono sini pada ngunatin, ada yang ngawinin juga. Mantap lah pokoknya bulan ini. Aduh, ternyata gini rasanya jadi orang tua ya. Dulu masih jadi anak-anak yang cuma mikirin belajar, pengen cepet dewasa, mikirnya enaknya udah dewasa, kerja, punya duit, ternyata begini. Jadi orang tua gak sempet mikirin diri sendiri, mikirin bocah, ngurusin ini itu, ternyata begini rasanya. Vlog kali ini kita bahas apa ya? Gue mau bahas apa ya? Bahas jadi orang tua aja ya. Ya udahlah, dibuat pembukaan aja ya begitu ya. Gimana? Dibilangnya apa ya? Curhat enggak ya? Enggak lah, nggak curhat lah. Sharing aja ya. Sharing aja. Rasanya jadi orang tua. Perasaan baru kemarin jadi anak-anak, sekarang udah ngerasa jadi orang tua. Pakai perasaan, padahal udah ngerasain bujangnya berbulan-bulan. Ini gue lagi mau OTW ke rumah adek gue, minta jemput, mau main ke rumah. Rumah siapa? Rumah gua. Nah, jemput anak gua yang nomor 3, anak gua yang ketiga ulang tahun. Jadi orang tua sama adik gua pengen ke rumah. Jadi gua suruh jemput adik gua nih, mama gua. Kalau bukan emak gua yang nyuruh mah ogah jemput. Kalau emak udah nyuruh, kalau bisa mah kita laksanain, kita lakuin. Yang penting mah nyuruhnya kagak yang macem-macem, yang pokoknya yang banyak mudorotnya. Selama masih di jalur yang positif, gas aja. Mau kita lagi ngapain juga sih ya, kalau kita lagi ngapain nih, jalan jagain istri di rumah sakit, orang tua nyuruh ya kita ngomong lah, maaf mak, bisa ini lagi sakit begitu. Jangan apa baik dokter suruh tetangga, jangan. Sesuai, lihat dulu sikonnya seperti itu. Ya, sobat ngajarin. Maaf
kadang ngajarin ya, sama-sama ngingetin aja, sama-sama ngingetin biar jadi manusia yang bermanfaat. Anjay. Rumah adek gue nggak terlalu jauh dari rumah gue, kurang lebihnya nggak nyampe lah 30 menit, nggak nyampe 20 menit lebih dari. Apalagi yang mau kita omongin? Oh ya, ini ada bahan gua sama adik gue. Gua tuh cuma punya adik satu, kakak nggak punya. Gua anak pertama, adik gua anak kedua. Jadi dua bersaudara ya namanya. Ya. Jadi orang tua gua, emak gua punya anak dua, bapak gua juga punya anak dua sama adik gua. Beda umur, beda usianya lumayan jauh, kalau nggak salah 9 tahun. Kalau nggak salah berarti benar 9 tahun. Dan jujur aja gue nggak ngerasa tuh sama adik gue tuh nggak ngalamin yang namanya adik abang ya. Gimana gue jelasin aja, adik abang, cuman gue nggak ngerasa tuh, nggak ada momen kebersamaan sama adik gua karena kan umur jauh ya, 9 tahun. Jadi dia waktu sekolah ya gue juga sekolah sama urusan gua di SD. Gue udah STM apa ya, udah 9 tahun. Di SD gue SMP nggak, pokoknya karena umur terlalu jauh gue sibuk sama yang urusan gue. Jadi momen sama adik gue tuh kayak main bareng di rumah itu nggak terlalu banyak kenang-kenangannya. Seinget gue tuh yang paling inget banget tuh dia gua banting ke kasur itu dia. Ya bantingnya nggak banting kayak banting barang, nggak, bantingnya ya banting kayak adik abang gitu, bercanda. Yang menurut gua biasa-biasa aja. Dan dia tuh nangis pas waktu itu, mak gua nanya, kamu itu ada lu nangis kan? Kagak mah, gak ngapa-ngapa. Lah itu kagak ngapa-ngapa nangis deh. Padahal mah gue banting gue. Banting gimana ya bahasa bantingnya kan? Susah gue jelasin. Kayak itulah yang smackdown gitu. Cuman kan enggak yang beneran banting, enggak. Paling semeter gue lempar gitu. Kasur itu kayak. Tapi ya nggak ngapa-ngapa deh gua, mungkin dia kaget kali kan. Tapi gak tahu juga ya, gua kan nggak ngerasain ya, ada orang dia yang gua banting. Itu sih yang paling gua. Selebihnya gua apa ya? Bener gua nggak sama dia tuh nggak intens, yang selalu sama-sama terus. Gue juga kan dulu waktu sekolah SMP STM gue hari libur juga sibuk ekskul, bukan sama ekskul. Gue SMP tuh ekskul gue ngambil ekskul pramuka waktu SMP sampai kelas 2 gue tuh ekskul pramuka. Nah, kelas 3, karena udah kelas 3 kan berasa senior tuh ya, jadi jarang tuh ikut lagi, jarang aktif di kegiatan pramuka karena udah kelas 3.
Jadi gue ngisi waktu luangnya, gue diajak temen gue tuh yang lain buat masuk ekskul basket. Itu baru pertama kali tuh gue main basket di kelas 3 SMP. Baru banget, pokoknya baru kali itu gue tuh nyentuh bola basket, ekskul basket. Dan gimana permain gue? Tolol. Tolol lanjut. Itu biasanya ya ekskul pramuka, atau ngambil ekskul pramuka gue jadi tim inti. Main bola juga ya, main bola di rumah gitu sama temen-temen, jadi tim inti juga. Di basket gue jadi mending kalau tim cadangan, kagak bisa karena gue baru tahu benar-benar bocah baru belajar merangkang gitu. Yang penting mah gue itu ada kegiatan aja, udah gitu aja. Dan enaknya waktu itu ya ekskul pramuka gue ya, gue SMP. Alhamdulillah tuh gue kepilih jadi tim inti. Pertama kali kemah di Cibubur tuh ya, ada kegiatan apa kayak lomba lah, lomba antar sekolah gue SMP. Karena gue tim inti itu tidurnya di dalam tenda. Asyam tuh tim cadangan di luar tenda anjir. Dan di dalam tenda aja dingin, apalagi di luar itu. Aduh, sian banget bener itu. Alhamdulillah gue jadi tim inti, gue tidur di dalam tenda. Kebayang gue itu tidur di luar. Nah, itu alasannya kenapa tim inti di dalam tenda, kenapa yang cadangan di luar tenda tidurnya. Itu katanya mah ya, yang tanya apa temen-temen, pokoknya setahu gue itu biar kalau yang tim intinya itu nggak sakit tuh. Kalau tim cadangan kan skillnya ya di bawah, pastilah dari tim inti itu di bawahnya skill, kemampuannya ya, pokoknya macam-macamnya. Nah, jadi khawatirnya itu tim inti kalau tidur di luar itu khawatirnya sakit ya, nggak ada pengganggu tuh. Karena kalau tim cadangan kan nanti adaptasi lagi. Kalau tim inti kan udah tiap orang kan udah kenal gerakannya masing-masing gitu, jadi gampang. Kalau tim cadangan tiba-tiba ganti pas perlombaan, itu yang malah susah. Jadi kan kita semua kegiatan, semua perlombaan pengennya kan menang. Jadi itu alasannya katanya. Bahas ekskul lagi, lanjut kelas 3 SMP gue basket. Nah pas STM, karena SMP gue ngeliat ekskul paskibra itu kelihatan keren ya, nah gue STM tuh ikut ekskul basket gue. Padahal STM ya laki-laki semua itu, lanangan semua ya, gue ikut ekskul basket karena emang di sekolah gue waktu itu ya yang aktif tuh ekskul itu doang, paskibranya yang aktif. Gue ikut dah tuh basket, dan alhamdulillah masuk tim inti lagi. Gue ikut lomba sini ya buat pengalaman aja. Kelebihannya kalau ditanya kelebihannya ikut basket ekskul di sekolah tuh waktu STM tuh
ya gue pengen aja jadi itu kayak anak OSIS lah gitu. Karena pokoknya di sekolah gue tuh di STM yang aktif ekskul tuh udah pasti jadi anggota OSIS. So, seneng aja tuh waktu itu, seneng ketemu adik kelas, dikenal adik kelas. Tuh seru aja kalau di mana-mana ada yang negor gitu, ada yang kenal. Suatu kebanggaan kali ya. Anjir gitu doang bangga. Pokoknya, woi banyak temennya dia. Pokoknya seneng aja lah ditegur. Kita di sini ada yang negor, kita ke sono ada yang negor, seneng aja gua. Tanya, waktu ekskul pernah juara nggak? Kagak. Gue nggak pernah juara anjir ekskul. Nggak pernah ngerasain juara gue ekskul. Apa gue lupa ya? Pernah, tapi gue lupa. Tapi kayaknya enggak sih. Iya, kayaknya nggak pernah. Ya, yang penting mah seneng aja gue ngelakuinnya. Dan waktu di STM itu paskib gue ya, dijorogin gue tuh sama senior gue buat ikut seleksi jadi paskibraka. Karena tinggi gue ya tinggi standar orang Asia. Ya 170 nggak nyampe, ya 160-an tinggi gua. Nah masih ada kesempatan gua buat jadi paskibraka Kota Bekasi. Rogin dah tuh gua gitu. Nah itu seleksinya buset, bener-bener gua itu poin aja gua nggak lolos seleksi akhir tuh, pas akhir lah pokoknya. Pas fisik gua jujur aja, fisik gua kalau bicara masalah ngomongin fisik gua terus terang aja, gua fisik gua nggak terlalu kuat. Udah kan tes terakhir tuh fisik sama PBB. Nah terakhir tuh pas habis fisik ya gua udah capek lah, pokoknya udah gua paksain tuh fisik gua. Nah gua lanjut ke PBB nya itu gua nggak bisa konsentrasi ya. Habis gua di situ salah mulu gua, itu gua nggak bakal udah mau nyampe di rumah adik gua. Tadi kita ngobrol aja, tadi lupa ada gua ajak ngobrol. Udah ya, sampai sini dulu vlognya ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum.